Wali Kota Medan, Bobi Nasution menyatakan dukungannya pada pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sementara itu perang dingin antara Trump Jokowi terus bergulir. Gibran sebagai bacawa pres Prabowo kini dikabarkan akan segera bergabung dengan Partai Golkar. Yang hari ini kami mendeklarasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi Pak Prabowo kalau bahasa anak Medannya mudah-mudahan aman ini barang Pak. Pak Prabowo hari ini membuktikan bagaimana Mas Gibran, Pak Prabowo percaya untuk menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Ini sangat luar biasa. Wali Kota Medan Bobi Nasution telah menentukan pilihannya di Pilpres mendatang. Bobi lantang mendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan kakak iparnya Gibran Rakabuming Raka. Langkah Gibran menapaki Pilpres terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang syarat usia Capres-Cawapres. Gibran pun menjawab pinangan Prabowo Subianto dengan deklarasi pada hari terakhir pendaftaran Pilpres ke KPU. Yang saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Ketua DPC PDIP Kota Solo Efek Hadi Rudiatmo menegaskan hingga kini belum menerima pengembalian KTA PDIP milik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Terkait KTA, Efek Rudi menyebut sudah tutup buku. Berarti itu belum dikembalikan atau gimana KTA-nya? Ya sampai hari ini saya DPC belum menerima gitu. Ya, biarin aja lah. Tutup buku ya Pak ya? Udah tutup buku. Perintah Pak Sekjen tutup buku. Nah ya wis. Sudah tidak berharap bertemu lagi Pak? Loh, kan saya kan lebih sampaikan. Saya itu lebih mementingkan persahabatan daripada sebuah jabatan. Sehari sebelum deklarasi Prabowo Gibran, putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI lebih dulu menyatakan dukungannya. Langkah politik Kaisang juga terbilang kilat. Hanya 2 hari bergabung dengan PSI, Kaisang lalu didapuk menjadi Ketua Umum. Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami berpesan agar menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilihan umum yang santun dan santuy. Tidak dikit-dikit ngegas, ngejek, merendahkan, apalagi sampai memfitnah. Majunya Gibran mendampingi Prabowo Subianto menjadi sorotan publik. Sebab PDI Perjuangan mengusung calon lain, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun memastikan tak boleh ada kader PDIP yang bermain 2 kaki. Kalau begitu, kamu tetap harus memilih salah satu, nggak bisa main 2 kaki. Kembali, berapa hari ini silakan pikir baik-baik, lalu kembalikan KTA partai sebagai pengunduran diri di DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Anak serta menantu Presiden Joko Widodo kini berada pada satu garis dukungan, yakni Prabowo Subianto. Bobi dan Gibran dinilai sudah meninggalkan Jokowi. Setali 3 uang, walau sempat menyinggung menjaga demokrasi berkualitas dan netral, Presiden Joko Widodo kembali menyinggung nama bakal Capres Prabowo Subianto ketika berpidato soal kepemimpinan yang kuat. Bisa menyelesaikan satu saja, muncul persoalan ekonomi yang lainnya. Sehingga sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Jadi yang ditampilkan tadi pencak silat tadi benar. Karena ketuanya Pak Prabowo. Sementara saat berada di Semarang, Jawa Tengah, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meminta kader, simpatisan, dan pendukung agar tak takut dengan kawan yang kini menjadi lawan di Pilpres 2024. Teman menjadi lawan, kawan
Hingga kini perang dingin antara terah Jokowi terus bergulir. Gibran sebagai bacawa pres Prabowo kini dikabarkan akan segera bergabung dengan Partai Golkar. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution sudah menyatakan dukungannya untuk Prabowo Gibran. Apakah artinya Jokowi berpisah dengan PDIP? Lalu apa dampaknya di pemilu mendatang? Kita akan bahas bersama dengan Masinton Pasaribu, politisi PDIP. Bang Masinton, selamat petang. Ya, selamat petang Mbak Lipi. Kita juga akan sapa pengamat politik Ujang Komarudin. Mas Ujang, selamat petang. Selamat petang Mbak Lipi, Bang Masinton. Assalamualaikum. Ya, Pak Ujang. Oke, saya ke Bang Masinton dulu. Jadi meskipun mendukung iparnya Gibran di Pilpres mendatang, tapi nampaknya Bobi masih ingin bersama PDIP, itu salah satu komentarnya. Gimana tuh? Tentu ya, sesama PDI Perjuangan yang pernah sama PDI Perjuangan kita menyayangkan. Kedua, kita juga harus menghormati pilihan. Dan yang ketiga adalah perlu pemimpin itu satunya kata dan perbuatan. Kenapa saya katakan ya pemimpin itu dia adalah harus bisa katanya, sikapnya, tindakannya dia harus menjadi sebuah keteladanan. Maka perlunya satunya kata dan tindakan. Kalau punya karakteristik kepemimpinan, pemimpin itu begitu. Itu yang disampaikan oleh Bung Karno. Nah, maka tentu bagi PDI Perjuangan, bagi kami, semua tegak lurus dengan keputusan partai yang sudah disampaikan oleh Bu Megawati, calon presiden dan calon wakil presiden yang kami usung dan harus kami dukung dan menangkan adalah Pak Ganjar Pranowo bersama Prof. Mahfud MD. Di luar itu, ya tentu bukan lagi sebagai kader PDI Perjuangan. Ya itu loh. Nah, Bang Masinton, maaf saya potong. Kan kalau kita lihat dari pertama kali kan ketika Gibran kemudian dicalonkan dan resmi kemudian berpasangan dengan Pak Prabowo. Mulai dari isu mengembalikan KTA yang Mbak Puan katakan Gibran sudah pamitan. Tapi kita belum bicara soal pengembalian KTA. Yang sampai sekarang KTA-nya pun belum balik kalau menurut Pak FX Hadi Rudiatmo ya. Yang kemudian Pak FX Hadi Rudiatmo bahkan menyatakan kita udah close, tutup buku lah soal KTA itu. Artinya move on aja ke depan, ngeliat aja ke depan. Jadi artinya sebetulnya mau dibalikin, mau nggak dibalikin, Gibran tuh udah bukan bagian dari PDIP. Ya terserah dia, gitu loh. Mau kembaliin, oke. Nggak ngembaliin juga oke. Tapi kan yang jelas, sikap PDI Perjuangan mendukung Pak Ganjar. Kalau mendukung yang lain, ya berarti bukan lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Nah, tentu ya, ini kan kalau kita lihat, semua jawabannya kan sama aja nih. Iya kan, template-nya sama tuh, kayak ada kalau ditanya nanti masih pengen, tanya yang A masih pengen, tanya yang B masih pengen, kan gitu. Tapi sudah berada di calon yang lain, kan gitu ya. Nah itu kan tidak ada satunya kata dan perbuatan, gitu loh. Sebenarnya gini kan yang bikin orang bertanya-tanya, loh uang udah jelas jadi bacawa presnya pasangan lain. Meskipun KTA-nya nggak dibalikin, kenapa sih PDIP nggak bilang aja, Gibran kamu saya pecat dari PDIP, kenapa nggak gitu aja sih PDIP? Ini kan persoalan cara saja, ya kami juga harus menghitung Mbak, substansi dalam ADART kami, ya kalau dia tidak menjalankan garis kebijakan politik partai yang sudah resmi diputuskan, maka dia sudah otomatis. Nah kenapa banyak media nanya-nanya ke kami, ya, dan kami tidak mau reaktif, tidak mau reaksioner menyikapinya. Karena apa? Kami tahu ini berada dalam seperti tikungan ini nih. Ini goreng-gorengannya akan menjadi tinggi, bisa dibolak-balik, jadi gorengan, ya, akan jadi siapa yang siapa yang berbuat dan kemudian dia jadi playing victim, ya sama aja tuh, sama kayak hakim MK gitu loh. Ketua MK kan, template-nya kan sepertinya sama nih. Jadi kami tahu persis ya bagaimana kami harus bersikap. Tapi kami sejatinya punya sikap dalam menegakkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai kami. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini Bang Masinton sabar beneran apa disabar-sabarin sih sebenarnya? Ya tentu beliau orang bijak ya, dan PDIP partai yang berpengalaman tentu langkahnya akan terukur.
Ya, kalau kita bicara ADART partai, Bang Masinton yang tahu persis dan paham betul terkait dengan persoalan Gibran yang sebelumnya juga ada persoalan terkait dengan misalkan Pak Budiman Sujatmiko. Tetapi memang ada perbedaan tadi ya, situasi dan kondisi terkait dengan persoalan Budiman dengan Gibran. Karena tadi yang dikatakan Bang Masinton bahwa sejatinya ya kalau misalkan dipecat tahu-tahu elektabilitas Gibran naik, jadi korban gitu, playing victim. Ini kan menjadi persoalan. Jadi sudah dalam konteks tertentu PDIP sudah rugi gitu ya, karena ditinggalkan oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Lalu di saat yang sama rugi 2 kali dan tidak mau PDIP kan rugi berkali-kali. Karena kita tahu juga bahwa PDIP menjadi partai pemenang 2 kali berturut-turut, ketiga kalinya ingin menang. Nah dalam konteks inilah ujian terberat bagi PDIP saat ini ya di pemilu 2024 yang dimana katakanlah ya Pak Jokowi dan keluarganya sudah tidak bersama-sama lagi dengan PDIP. Ini tantangan berat yang harus dihadapi. Saya melihatnya seperti itu. Ini saya mau tanyakan ke Bang Masinton, PDIP itu lambangnya banteng, merah berani, banteng itu tegas lah. Ya. Kenapa nggak begitu sama keluarga Pak Jokowi sih? Keberanian dan sikap tegas kami tidak bergeser 1 senti pun. Tapi kami juga harus berstrategi. Itu. Prinsip kami tidak ada yang berubah. Ini persoalan cara. Ya, kami nggak mau dong tiba-tiba nanti malah tuduhannya berbalik ke kami, digoreng-goreng tadi. Ya, siapa berbuat apa yang dituduh, waduh PDI Perjuangan arogan apa segala macam gitulah. Udahlah, kita udah bisa baca itu. Maka ya yang kami ya dengan sikap tegas kami juga dilatih untuk sabar. Harus kader itu memiliki kesabaran revolusioner. Baik, itu yang kemudian ditanyakan. Maka kami harus bijak menyikapinya. Kami tidak mau reaktif, tidak mau masuk dalam langgam pancingan-pancingan yang itu akan menggoreng-goreng. Yes, itu yang kemudian jadi pertanyaan. Karena ada beberapa kali ketika misalnya ada satu keluarga yang kadernya kemudian bergabung dengan partai lain, ada yang kemudian kadernya bahkan maju di satu kontestasi politik begitu. Kemudian si kader PDIP tersebut kan bahkan dengan tegas sama PDIP dipecat begitu ya. Tapi ini tidak terjadi di keluarga Pak Jokowi. Itu yang kemudian sikap kami tegas. Ya. Sikap itu ada yang dipublish, ada yang tidak. Saya juga beberapa kali memperoleh peringatan apa yang nggak dipublish memang? Ada yang dipublish, ada yang tidak begitu. Jadi gimana? Apa yang nggak dipublish? Ini benar-benar perang dingin ya PDIP sama Pak Jokowi? Gak ada perang-perangan lah. Ya kan? Gak ada perang-perangan. Jadi di depannya senyum padahal enggak gitu. Ya kalau orang tidak lagi bersama kita, kan kita juga harus hormat. Tapi kan hubungan digantung tuh nggak enak Bang Masinton. Putus-putus enggak gitu ya nggak sih? Pilihan orang, gitu loh, sikap orang, silahkan, gitu loh. Jadi gini, kalau kita lihat kan romantisme Bu Mega, Pak Jokowi di dalam beberapa kesempatan bahkan Bu Mega dengan lantang menyebut Jokowi itu diibaratkan, koreksi saya kalau salah ya, seperti anak kesayangan begitu oleh Bu Mega. Bahkan Mbak Puan juga mengatakan itu. Pak Jokowi itu adalah anak kesayangan Bu Mega. Keluarganya Pak Jokowi juga dapat perlakuan spesial oleh Bu Mega begitu. Gimana menghadapi ini semua? Apa yang disampaikan Bu Mega ke kader-kader? Ya Bu Mega dan Mbak Puan menyampaikan itu tentu bukan basa-basi, bukan untuk enak didengar atau enak terucap. Itu adalah buah ketulusan. Nah kalau kemudian sesuatu yang tulus itu direspon lain, ya kita terima saja itu. Tapi yang namanya ketulusan itu dia sejati, Pak. Dia tidak berpura-pura kan itu. Pak Kang Ujang, ini kalau ngelihat antara saya bilangnya kan perang dingin ya. Mungkin Kang Ujang punya diksi lain. Gimana tuh membaca? MU sama City dong. Gimana membaca peta politik antara PDIP dan Pak Jokowi kondisinya sekarang? Nah, saya kan sudah jelaskan 2 tahun yang lalu menganalisa yang didukung oleh PDIP belum tentu didukung oleh Pak Jokowi. Sudah lama. Dan itu menjadi sebuah kenyataan saat ini. Dan kondisi ke depan saya melihatnya bukan perang dingin ya, saya panas adem ya, naik turun hubungannya itu. Jadi ya, saya sudah katakan berkali-kali, bahkan saya bahkan runtut ya ketika misalkan Pak Jokowi jilid pertama habis resapel, habis pelantikan kabinet, lalu PDIP tidak sepakat mengkritik Pak Jokowi, lalu ada resapel kabinet dan
PDIP mendapatkan jatah tambahan menteri ketika itu. Lalu COVID, saya masih ingat Bang Masinton keras tuh mengkritisi kebijakan Pak Luhut tentang COVID, mengkritisi kebijakan Pak Jokowi. Itu lalu juga terkait dengan penolakan misalkan Jokowi 3 periode, lalu penolakan juga terkait kedatangan tim Israel U20 sehingga Indonesia batal jadi tuan rumah. Banyak, lalu juga PDIP menolak batas minimum capres. Banyak itu kejadian-kejadian yang kita bisa membuktikan bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP memang tidak baik-baik saja sejak lama. Kang Ujang, ini kan kita agak bertanya-tanya karena seorang Joko Widodo itu kan orang yang kita kenal dari wali kota Solo, dibesarkan PDIP, dibawa ke Jakarta, sampai kemudian jadi presiden 2 periode juga bersama dengan PDIP. Kemudian sekarang punya pandangan, kita bisa katakan punya pandangan berbeda ya, karena anaknya jadi bacawa pres yang tidak sejalan dengan PDI Perjuangan. Apa yang membuat Pak Jokowi kemudian berpikir atau memilih untuk meninggalkan partai yang membesarkannya? Kalau menurut analisa Anda apa Kang Ujang? Ya, saya melihat dan menilai ya, mendalami gitu, bahwa Pak Jokowi kan ingin aman secara politik, hukum, dan ekonomi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka harus ada backup politik, baik beliau sebagai ketua partai ataupun backup politik dari pihak lain. Nah, PDIP ini dianggap tidak bisa membackup politik, ya, karena hubungannya tidak bagus, tidak baik lagi, walaupun Pak Jokowi sebagai anak emas Ibu Mega, tapi tidak ada garansi ketika misalkan Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden aman, maka ya Pak Jokowi punya skema sendiri, punya skenario sendiri. Yang tadi ya punya kendali sendiri, ingin jadi kingmaker, sehingga katakanlah ya ke depan Pak Jokowi bisa aman dalam konteks politik, hukum, dan ekonomi atau bisnis kan. Jadi itu naluriah seorang manusia, seorang presiden ketika misalkan akan landing seperti Pak SBY misalkan dulu selesai jadi presiden kan menjadi ketua umum Partai Demokrat. Ya. Kita ingin punya backup politik yang kuat. Nah, ketika misalkan Pak Jokowi itu tidak punya backup politik, maka ya dalam konteks tertentu pasti akan dikerjai oleh pihak politik. Itu yang jadi pertanyaan saya untuk Bang Masinton. Benar nggak backup politik landasan untuk Pak Jokowi landing pasca jadi presiden itu nggak disiapkan PDIP dan nggak cukup aman? Jadi tentu ya kalau persoalan pilihan, kalau tadi masalah backup apa segala macam kita nggak tahu. Tapi kami PDI Perjuangan ini tentu ada terhadap kader ya selalu bersama-sama. Nggak ada yang kita ini nggak pernah merasa meninggalkan kader atau apa ya. Kalau tadi persoalan backup politik atau apa, sepanjang itu berlangsung menjalankan dalam aspek ideologi dan program-program perjuangan kepartaian dan tidak menyalahi hukum, ya kita pasti jaga dong kader kita. Gitu loh. Nah kan itu ya. Nah backup, saya nggak tahu backup dalam bentuk apa tuh ya. Nah kalau backup secara politik pastilah kita backup. Selama ini PDI Perjuangan total membackup seluruh kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yaitu oleh Pak Jokowi. Nah kalau kemudian itu dianggap masih kurang, ya walau-walam. Nah kalau Pak Jokowi terakhir sempat menyinggung soal drama Korea, itu kira-kira buat siapa? Buat PDIP nggak? Nggak ya? Drama Korea itu mungkin yang di MK kali ya. Kalau kami ini sudah terbiasa berjuang, tidak berjuang melo-melo. Ya, sendiri atau bersama-sama kami tetap berjuang untuk demokrasi dan kerakyatan itu. Jadi bagi kami karakter perjuangan, PDI Perjuangan itu bukan karakter melo. Sebelum diteruskan saya mau dengarkan dulu pernyataan dari Pak Jokowi soal drama Korea itu seperti apa sih, ini dia. Terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya. Terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan. Mestinya pertarungan ide. Bukan pertarungan perasaan. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga. Pertarungan ide, gagasan, bukan perasaan tuh Bang Masinton. Gimana Bang Masinton menanggapi itu? Lah iya, kita nggak pernah bertarung dalam wilayah perasaan. Karena pertarungan politik itu adalah pertarungan rasionalitas. Ide, gagasan gitu loh. Kalau itu kita nggak perlu diulang-ulang itu. Tapi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi,
publik hari ini, ya dibuka aja percakapan di sosmed, harus dilihat dengan makna yang terbalik, kata publik begitu. Gitu loh. Oke. Jadi kalau dibilang drakor ya sumber drakornya di mana gitu. Baik, Bang Masinton gini, ini kan dari awal kita berbincang, ini kan meskipun tidak tersurat dengan jelas, tapi tersirat ada nuansa kekecewaan dari PDIP terhadap Pak Jokowi. Yang jadi pertanyaan saya sekarang gini, Pak Jokowi masih bersama PDIP nggak sih sekarang? Kecewa nggak? Kecewa nggak? Menyayangkan ya? Iya. Iya dong? Gitu loh, menyayangkan aja kira-kira Ya. gitu. Kalau kecewa, apa kecewa bisa menyelesaikan soal? Tidak. Apakah dengan kecewa kami bisa memenangkan kontestasi Pilpres dan pemilu legislatif ini? Kan enggak. Itu bukan jawaban. Tapi Pak Jokowi masih di PDIP nggak? Tanya beliau. Tapi tanya beliau. Bagi kami, ya kekecewaan itu bukan jawaban. Maka kami di kader dan dilatih bukan untuk kecewa. Kami dilatih untuk berjuang, berjuang. Oke, saya ke Kang Ujang terakhir. Apa untung rugi Pak Jokowi masih bersama PDIP atau enggak? Ya tentu ini kerugian besar bagi PDIP. Misalkan PDIP ingin menang di Jawa Tengah sebagai basis massa. Ketika ada Gibran juga kan rugi. Pasti akan katakanlah beberapa bagian akan diambil. Dan itu sebuah kenyataan. Dan PDIP bagaimanapun butuh Pak Jokowi sebagai presiden. Itu yang ditayangkan oleh PDIP. Ya sejak lama bersama-sama di ujung berpisah. Nah itu kerugian besar kalau menurut saya. Tapi tadi ya harus kuat ya PDIP dalam konteks daya tahan politik. Dan PDIP sudah teruji. Tapi apakah ujian 2024 ini membuat PDIP lebih besar atau seperti apa? Kita lihat saja dinamikanya ke depan. Kita lihat nanti. Oke, karena politik itu cair ya. Kita nggak bisa menebak apa yang terjadi besok, minggu depan, bulan depan, kita nggak ada yang tahu. Terima kasih Kang Ujang. Terima kasih juga Bang Masinton sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda saudara, bagaimana